Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Gulira Wahidah, NIM 1924-1010-3075 dari kelas struktur database. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua dari struktur data, yaitu linked list. Jadi di sini telah ada kode programnya. Di sini ada class node, yaitu untuk membuat class node. Kemudian kita bikin class linked list. Jadi di sini kita definisikan linked list-nya, kemudian kita yang tadi di class node kita definisikan class node-nya sendiri. Kemudian di sini ada beberapa dev, yaitu seperti traverse list ini untuk mengurutkan list, kemudian dev insert start untuk memasukkan di awal node, kemudian dev insert at end untuk menambahkan di belakang node, kemudian dev insert after item ini untuk menambahkan setelah menambahkan nilai dari setelah item. Kemudian ada insert before item untuk menambahkan sebelum item. Kemudian ada insert at index untuk menambahkan pada sebuah index. Kemudian delete at start untuk menghapus node awalnya atau head node. Kemudian delete at end untuk menghapus tail node-nya atau node terakhir. Kemudian ada get count untuk menghitung jumlah node. Kemudian ada search item untuk mencari itemnya. Kemudian ada delete element by value untuk menghapus nih elemen berdasarkan nilainya. Kemudian di sini juga ada fungsi tambahan, yaitu getTail untuk mendapatkan nilai dari node terakhir atau node tail-nya. Jadi soal pertama kita akan sebelum kita lanjut ke soal pertama, kita instansiasi dulu dua buah linked list. Jadi di sini ada linked list 1 yang bernilai 10, 7, 4, 28, 19, dan 15. Linked list 2 yang bernilai 25, 8, 11, 3, dan 9. Jadi di sini kita mendefinisikan linked list 1 dan linked list 2 terlebih dahulu, dan berikut kode programnya, dan hasilnya yaitu sama seperti yang di atas. Jadi kenapa yang 15 ini berada di atas? Karena ini insert at start. Jadi jika at start-nya nilai pertamanya itu adalah 10, ketika ditambah lagi, maka nilai pertama dari link list tadi itu nilai 7, dan seterusnya. Jadi insert at start yang paling bawah, nilai yang 15 ini berada di paling atas karena ini nilai terakhir yang ditambahkan, maka nilai tersebut yang muncul adalah nilai di urutan paling atas. Kemudian sama seperti list 2, tadi juga 29 dimasukkan paling terakhir, maka dia akan muncul pada paling awal. Kemudian lanjut ke nomor 1, yaitu membuat metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah linked list. Jadi kita akan mencari anggota dari sebuah linked list dengan menggunakan metode count element. Di sini jika self itu bernilai non, maka dia akan mengupin list has no element. Kemudian dia akan kembali ke nilainya, yaitu self. Kemudian else counter sama dengan 1, n sama dengan self start underscore not, while n ref is not known, n sama dengan n ref counter plus sama dengan 1 print counter. Kemudian kita print jumlah anggota linked list-nya, n sama dengan n def linked list count element. Kita panggil def count elemennya dengan menggunakan linked list yang pertama. Jadi jumlah anggota linked list yang pertama adalah 6, seperti yang kita lihat. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang linked list kedua jumlah anggotanya ada 5, seperti yang kita lihat.
Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk yang nomor 2, membuat metode untuk menghitung jumlah sum semua bilangan di sebuah link. Jadi ini akan menghitung nilai dari semua linked list yang ada. Jadi kita menggunakan count element sum, dia akan menambahkan, dari program ini dia akan menambahkan nilai dari link tersebut. Jadi setelah kita run yang ini, maka kita printkan yang ini. Kita printkan jumlah nilai link listnya. Jadi kita definisikan link listnya, kemudian kita panggil def count element sum. Begitu juga dengan list yang kedua, maka hasilnya jumlah nilai dari link list pertama adalah 83, yaitu 83 didapat dari 10 ditambah 7 tambah 4 tambah 28 tambah 19 dan 15. Kemudian jumlah nilai link list yang kedua itu adalah 76, didapat dari link list kedua yaitu 25 ditambah 8 ditambah 11 tambah 3 dan ditambah 29. Kemudian untuk nomor 3, membuat metode untuk menyambung dua buah link list menjadi sebuah link list. Pengguna bisa menentukan susunannya apakah link list 1, setelah itu link list 2, atau link list 2 terlebih dahulu, lalu link list 1. Kita mendefinisikan menggunakan join list. Seperti yang telah dilihat. Kemudian kita printkan menyambung link listnya. Kita menggunakan def link list yang pertama, kemudian kita panggil metode join list yang isinya kita mendefinisikan link list yang kedua. Kemudian def link list kita urutkan menggunakan metode traverse list. Jadi hasilnya ketika menyambungkan link list 1 dan link list 2 yaitu 15, 19, 28, 47, 10, 29, 3, 11, 8, dan 25. Kemudian nomor 4, membuat metode untuk menambahkan data ke link list demikian hingga data yang ada di link list dalam kondisi terurut. Jadi kita urutkan link list 1 dan link list 2 menjadi urutan data yang terurut menggunakan metode sort underscore link list. Setelah menggunakan program ini, maka kita printkan. Nah, setelah di sorting, kita sorting dulu, kemudian kita tampilkan sebelum sorting seperti apa, kita urutkan, lalu kita sortkan seperti itu, dan seterusnya sampai link list 2. Jadi nanti ada sorting link list, ada before after-nya. Jadi saat before, kita menggunakan traverse, diurutkan terlebih dahulu menggunakan traverse list, kemudian kita baru menggunakan metode short link list. Baru setelah digabungkan kedua metode ini, maka kita akan menggunakan traverse list. Seperti juga sama seperti pada link list yang kedua. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian menggunakan metode untuk membalik arah semua pointer di link list. Jadi kita akan membalik nilainya. Jadi ada yang namanya, kita contohkan ada 3 node. Maka yang nilai node yang pertama itu pref, yang kedua itu pointer, dan yang ketiga itu ref. Jadi ref itu pointer.ref dan pointer.ref itu sama dengan pref. Kemudian pref itu sama dengan pointer, pointer sama dengan ref. Jadi urutannya ketika dibalik maka pointer, ref, ketika dibalik itu pointer, ref, dan pref. Nah, lalu kita jelaskan printnya di reserve link list dan link list 1 dan link list 2. Jadi kita tampilkan sebelum di reverse atau dibalik, yaitu pertama kita urutkan menggunakan metode traverse list, kemudian kita balikkan menggunakan metode reverse list. Kemudian sama juga untuk yang list kedua, kita urutkan terlebih dahulu menggunakan traverse list. Kemudian kita balik menggunakan reverse list. Jadi setelah diurutkan dan dibalik, maka kita tampilkan setelah dibalik, yaitu menggunakan traverse list yang bertujuan untuk mengurutkan reverse list tersebut. Jadi kita
output yang ditampilkan adalah sebelum di reverse list, maka akan ditampilkan link list 1 dan link list 2 seperti berikut. Kemudian setelah dibalik, maka reverse link list 1 dan list 2 hasilnya adalah sebagai berikut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.